Selamat malam semuanya para penonton. Kembali lagi dengan kita. Di episode kali ini kita akan membahas tentang talkshow berpendidikan. Karena banyak sekali nih yang request tentang peningkatan pendidikan. Salah satunya kita akan membahas namanya talkshow pintar atau pintar belajar, yang mana kita juga sudah mendatangkan seorang profesional dalam bidang pendidikan. Yaitu kita akan memanggil namanya Bapak Sukron Pujianto. Beliau selaku profesional dalam bidang ANBK. Jadi berikut ini kita akan membahas profil beliau dan juga kita akan membahas berbincang-bincang dengan beliau. Adapun profilnya sebagai berikut, silahkan ditonton. Baik, kita sambut ini Bapak Sukron Pujianto. Oke, selamat malam Bapak, gimana Pak kabarnya? Selamat malam juga, alhamdulillah baik. Sepertinya sehat-sehat saja ya Pak. Terlihatnya seperti apa nih? Alhamdulillah sehat ya. Nah, dari kami juga sama nih. Kami juga merasa bahagia, kami merasa sehat. Nah, kami mengundang Bapak ini karena Bapak terkenal sebagai profesional dalam dunia pendidikan. Terutama nih yang lagi rame masalah ANBK. Saya mau tanya nih Pak, kira-kira tujuan dari ANBK itu seperti apa sih Pak? Begini ya, kurang dan lebihnya untuk program pemerintah yang bernama ANBK ini sebenarnya program lanjutan saja dari program sebelum-sebelumnya. Bagaimana kalau yang sebelumnya ada istilah EDS ya, evaluasi diri sekolah. Nah, sekarang EDS-nya dirubah menggunakan komputer. Itu sebenarnya sama saja. Dan hampir materi yang disajikan juga sama. Di situ ada penilaian siswa, nilai sekolah, nilai kegiatan guru dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti intinya seperti agenda sebelumnya tidak jauh berbeda ya dengan ANBK saat ini. Lalu dalam ANBK ini kan mulai banyak nih sekolah-sekolah yang mengadakan ANBK. Kira-kira mungkin bagi sekolah-sekolah yang ingin menerapkan ANBK, kira-kira langkah yang perlu dikerjakan itu seperti apa sih Pak? Kami ingin tahu. Oke, pada program ANBK pemerintah kali ini sebenarnya mencakup semua sekolah ya, baik negeri maupun swasta. Jadi biasanya untuk persiapan ANBK yang pertama itu yang jelas adalah komputer ya. Dan komputer itu tidak dibatasi karena kebutuhan untuk peserta ANBK juga menyesuaikan. Jadi kalau di sekolah yang masih belum mampu untuk menyediakan komputer dalam jumlah banyak, bisa di situ ada batas minimal ya, bisa mungkin dia 3 atau 5 dulu bisa untuk mengikuti ANBK. Dan sepertinya ini adalah kewajiban semua sekolah ya untuk mengikuti ANBK. Oke, seperti itu. Berarti kita kesimpulan bahwa untuk sementara ANBK nominalnya belum ditentukan, berarti boleh seminimal atau mungkin seadanya dulu lah Pak ya, sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing gitu. Berarti kalau kita misalkan menggunakan komputer nih Pak, atau mungkin menggunakan laptop, bagaimana kalau tantangan atau rintangan yang dihadapi ketika di suatu pedesaan, mungkin jaringan kurang atau mungkin komputer terbatas, kira-kira selain itu apa ada tantangan yang lain atau mungkin sekaligus memberikan solusi dari tantangan tersebut? Baik, untuk jaringan adalah komponen utama ya di setiap sekolah penyelenggara ANBK, terutama adalah jaringan internetnya. Itu juga sangat berpengaruh sekali karena ada dua cara ya, baik secara online maupun offline namanya. Sebagian besar jaringan adalah kebutuhan utama. Jadi tantangannya itu untuk kita yang ada di daerah pedesaan, mungkin yang jaringannya kurang cukup bagus ya untuk pelaksanaan ANBK dibandingkan dengan daerah-daerah kota yang jelas udah sangat teruji ya untuk jaringan. Jadi kalau menurut saya itu salah satu kekurangannya, salah satu keterbatasan kita. Jadi sebagai salah satu solusinya, kalau untuk daerah kita yang terpencil atau jauh dari jangkauan internet, kita sarankan gunakan yang mode offline. Jadi data kita kirim setelah selesai acara ANBK. Oke, seperti itu. Berarti untuk kegiatan sendiri itu bisa online, bisa offline, tergantung situasi kondisi ya. Kalau misalkan kondisinya mungkin jaringan susah, berarti kita menggunakan yang offline. Berarti antara online dengan offline, berarti yang pertama kita bisa menyimpulkan online lebih cepat kalau misalkan jaringannya bagus. Iya, betul. Hasilnya bisa langsung dikirim. Iya. Namun kalau offline berarti kita menunggu rekapan selesai baru dikirim. Seperti itu Pak. Itu berarti kelemahan dan kekurangannya. Nah, menarik juga nih. Ini kan program dari pemerintah.
betul. Ya, kira-kira yang banyak permasalahan itu di sekolah-sekolah atau mungkin dari sisi pemerintah? Bagaimana Pak? Sebenarnya ini program yang sangat bagus ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Bagaimana perkembangan yang begitu pesat sekarang, apalagi kita mungkin jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai dikatakan negara yang tertinggal dengan perkembangan zaman. Jadi sebenarnya semuanya punya sisi kekurangan masing-masing ya. Kalau di sekolah, mohon maaf yang daerah terpencil mungkin mereka yang jarang anak-anaknya menyentuh komputer ya, atau nggak tahu laptop, mungkin itu agak sedikit kesusahan ya. Kemudian untuk dari pemerintahnya mungkin ya alhamdulillah pada tahun ini beberapa sekolah sudah mendapat bantuan ya. Kalau nggak salah namanya Chromebook gitu ya, itu bisa untuk pelaksanaan MBK. Jadi ya semoga saja ke depan pemerintah akan lebih serius untuk pelaksanaan ini, karena ini sangat bagus menurut saya ya. Jadi ke depannya itu anak-anak kita sudah mengenal yang namanya dunia komputer. Oke, baik. Dari yang Bapak sampaikan nih, tadi Bapak mengatakan bahwa MBK cukup bagus. Kira-kira prospek kedepannya atau manfaatnya itu seperti apa bagi sekolah ataupun bagi anak-anak, manfaat dari MBK ini Pak? Sesuai dengan perkembangannya, untuk manfaat anak-anak tentunya mereka akan lebih mengenal tentang komputer ya, cara pemakaiannya, proses pendidikan melalui komputer ya Pak? Cara penggunaannya, apalagi sekarang banyak materi yang bisa ya ditunjukkan melalui komputer ya. Selain juga menggunakan gadget atau HP ya, di situ bisa juga memanfaatkan dunia internet. Itulah salah satu manfaat untuk para siswa. Berarti manfaatnya terutama untuk siswa ya. Kalau misalkan dari segi sekolah Pak, kira-kira sekolah yang mengikuti MBK ini apakah ada manfaatnya? Atau mungkin bahkan ada resikonya kalau misalkan hasil ujian itu kurang baik? Bagaimana Pak? Sesuai dengan tujuan dari MBK sendiri, pemerintah ini kan mengevaluasi sekolah ya. Penilaian dari pemerintah untuk sekolah, baik penilaian secara mutu pendidikan ataupun sarana prasarana segala macam. Jadi kalau untuk sekolah tentunya ini berpengaruh ya. Jadi setiap penilaian dari MBK nanti ini akan dilanjutkan dengan sesuai juknisnya itu untuk pengembangan pengalokasian dana BOS. Jadi di mana nilai yang terendah di situ semua anggarannya bisa disesuaikan dengan dana BOS gitu. Berarti kalau salah satu dampaknya bagi sekolah ini juga berhubungan dengan dana BOS ya Pak? Iya, betul. Hasilnya seperti apa nanti hubungannya termasuk dengan dana BOS. Oke, kita sudah membahas nih tentang tujuan, manfaat dan juga hasilnya. Kira-kira nih Pak, saran dari Bapak sebagai seorang profesional dalam MBK untuk para penonton dan juga mungkin para siswa yang akan melaksanakan MBK, karena mungkin beberapa bulan lagi akan ada MBK ya Pak, seperti itu Pak. Bagaimana Pak pesan dan sarannya Pak mungkin? Beberapa pesan dan saran menurut saya pribadi mungkin untuk kemajuan kita bersama, terutama kemajuan bangsa ini. Untuk siswa bisa ya sambil belajar di gadgetnya itu pengetahuan sedikit demi sedikit tentang komputer ya. Jangan sampai kita nol besar komputer ya, keyboard saja nggak tahu di mana, layarnya nggak tahu. Itu untuk siswa. Jadi kedepannya ketika sudah menginjak dia ikut MBK, setidaknya dia sudah tahu ya kan. Kemudian untuk sekolah, ini adalah program pemerintah yang sangat bagus ya menurut saya. Jadi kedepannya ini bisalah dianggarkan dari dana BOS itu untuk mungkin setahun sekali membeli laptop kan. Jadi bisa untuk menambah sarana prasarana. Kemudian untuk pemerintah sebenarnya ini bagus kalau untuk lebih serius. Jadi mungkin bisalah mungkin nanti tingkat SD udah setara dengan SMP atau SMK yang ujiannya menggunakan komputer gitu ya. Seperti itu Pak. Jadi yang disampaikan oleh narasumber kita, jadi untuk
tips nih untuk para penonton juga, atau mungkin dari kalangan teknisi atau mungkin dari kalangan siswa, maka hal-hal yang perlu disiapkan untuk kalau siswa maka diusahakan belajar minimalnya mengenal tentang komponen-komponen komputer atau cara penggunaan komputer, entah mulai dari keyboard, mouse, dan juga screen layarnya. Kemudian berarti kesimpulan kalau untuk para teknisi harus memahami, mempersiapkan ya, terutama ketika di sekolah juga prasarannya, laptopnya, komputernya berarti harus disiapkan. Seperti itu ya Pak? Iya. Oke, mungkin cukup talkshow dari kami. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas materinya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, cukup dari kami. Kali ini podcast kami akhiri karena sudah memberikan informasi. Kami harapkan podcast kami ini, talkshow kami ini bermanfaat bagi semua penonton dan juga bisa bermanfaat juga untuk diri kami. Oke, selamat malam, assalamualaikum semuanya. Sampai jumpa. But there's nothing you could tell them. Just made $1 million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start.